Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Automotive Channel. Kali ini kita akan bahas masalah di Pixen teman-teman ya. Jadi ini permasalahan di Pixen ini sama dengan di Jupiter MX. Karena apa? Karena memang bisa kita bilang mesinnya sama begitu ya, cuma cc-nya aja yang beda. Jadi masalahnya di sini teman-teman ya. Jadi ini saya hanya sekedar sharing aja ya. Nah, jadi untuk teman-teman pemula ataupun owner motor ya teman-teman, bagaimana cara merawat motor kita supaya tidak mengeluarkan uang banyak lah gitu ya, artinya tidak menguras kantong kita. Jadi di sini teman-teman ya, permasalahannya adalah waktu saya tap kemarin ya, motor ini datangnya kemarin teman-teman ya. Jadi kenapa saya tidak ada oli di sini ya, karena memang saya tapnya kemarin, ganti olinya kemarin. Waktu saya ganti oli, ternyata yang keluar itu bisa kita bilang seperti kopi susu ya teman-teman, seperti kopi susu. Jadi dia agak putih-putih gitu ya, coklat gitu ya teman-teman. Jadi permasalahannya seperti itu teman-teman, tidak bisa kita remehkan, tidak bisa kita biarkan begitu saja terus kita ganti oli begitu teman-teman ya. Karena apa? Kalau itu terus kita biarkan, otomatis yang akan rusak di motor kita itu ya, pertama teman-teman adalah piston ya, piston. Jadi kalau sudah piston rusak alias atau lecet begitu teman-teman ya, maka yang akan dirusak itu adalah blok silinder teman-teman ya, di sini. Jadi kalau blok silinder untuk Pixen Jupiter MX itu tidak bisa dikolter teman-teman ya. Artinya harus diganti baru teman-teman. Jadi kalau sudah mau ganti baru otomatis harganya mahal begitu ya. Blok itu harus ganti satu set sama pistonnya. Dan itu sangat mahal teman-teman. Begitu juga dengan pengerjaannya, ongkos pengerjaannya juga lumayan ya. Karena memang ini akan kita bongkar total begitu teman-teman ya. Jadi setelah saya ganti teman-teman kemarin olinya, ternyata yang keluar itu adalah kopi susu. Ya, seperti kopi susu teman-teman ya begitu. Jadi yang permasalahannya di sana itu adalah bercampurnya oli dengan air ya. Air yaitu air radiator teman-teman. Ya, jadi itu bahayanya kalau air radiator yang sudah tercampur dengan oli, maka yang akan rusak yang seperti yang saya jelaskan tadi itu ya. Jadi apa penyebabnya teman-teman? Penyebabnya adalah bercampurnya air dengan oli ya. Apa penyebab percampuran itu bisa terjadi ya? Karena di sini ya, setelah saya lihat dan memang berdasarkan pengalaman kami ya, selama mengerjakan motor gitu, kalau ada terjadi percampuran seperti itu teman-teman, karena saya tidak berani meremehkan ya, karena memang saya mengalami dan tahu biaya yang akan dia keluarkan oleh konsumen kita. Jadi di situ saya sarankan untuk segera diperbaiki gitu, segera diservis gitu ya. Jadi permasalahannya adalah di sini adalah seal full pump, seal water pump teman-teman, atau sel pompa airnya begitu ya. Jadi letaknya itu di sini ya teman-teman, di sini letaknya di sini ya. Dan yang kalau udah selnya yang rusak teman-teman, otomatis klaher ya, klaher yang di belakangnya ini teman-teman ya, klaher yang di belakang ini juga rusak ya. Jadi ini klahernya udah, kebetulan klahernya sudah saya ganti juga ya teman-teman. Di klaher yang di sini rusak karena memang ada kebocoran dari sel yang di depan ini ya, sel water pump ini teman-teman. Jadi kalau sudah terjadi kebocoran di sel water pump ini ya, rusak atau itu biasa sudah mengeras karena memang sudah lama teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman yang suka mengganti air radiator menggunakan air mineral ya. Jadi seal yang di water pump ini akan lebih cepat rusak ya teman-teman. Kenapa? Karena air mineral itu tidak mengandung pendingin ataupun anti karat teman-teman ya. Nah, jadi bisa-bisa saja kita gunakan sebagai air radiator, tapi itu di saat darurat ya. Seandainya di macet di suatu tempat misalnya, boleh saja kita belikan air mineral begitu teman-teman ya. Tadi yang ini saya ganti seal water pumpnya ya teman-teman, karena memang ini sudah rusak. Dan klahernya juga saya ganti yang di belakang ini ya, karena memang sudah rusak karena air yang kemasukan air itu ya. Nah itu. Ini kalau sudah dibiarkan terus-menerus ya, seandainya kemarin setelah kita ganti oli terus kita biarkan begitu teman-teman ya, kita masukin oli baru, maka dia akan tercampur lagi dengan air ya. Otomatis kalau udah tercampur lagi dengan air, maka akan semakin parah. Sudah terjadi kerusakan di blok silinder ya, beserta pistonnya, otomatis dia akan naik juga ke bagian cam ataupun sepatu klepnya ya. Jadi kalau sudah terjadi kerusakan di bagian head atau biasanya itu di pen bagian sepatu klep ya. Jadi kalau sudah terlalu lama itu dia rusak juga ya. Terlalu lama bercampur air teman-teman.
Jadi sudah terjadi kerusakan seperti itu, bisa menguras kantong lebih banyak lagi teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya pasang ya. Sekarang saya dekatkan aja kameranya biar lebih jelas, dan kita pasang teman-teman, kita pasang sama-sama ya. Kebetulan oli baru, ini mesinnya sudah saya bersihkan kemarin ya teman-teman. Jadi cara ngebersihinnya itu teman-teman tanpa harus membongkar ya, tanpa harus membongkar mesin ini, yaitu saya masukkan bensin sekitar 1 liter teman-teman, lalu saya starter ya, starter terus sejak kita starter tanpa kita hidupkan mesin teman-teman ya. Nah, jadi kalau tidak berani kita hidupkan mesin, nanti kita khawatir akan terjadi kerusakan yang lebih parah lagi ya. Jadi saya starter terus sejak kita starter lalu kita keluarkan, kita ganti lagi, artinya kita keluarkan bensin tadi itu, maka oli dan beserta air yang tercampur di dalam mesin itu akan keluar dengan sendirinya. Oke, jadi tanpa kita bongkarin ya. Dan sudah saya masukkan oli baru teman-teman. Nah, sekarang kita akan pasang sama-sama, dan seperti apa sih maksud saya yang tadi itu. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pemasangannya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya ya bagi yang belum subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru ya. Oh ya, di sini teman-teman, ini maksud saya seal ya, seal water pump. Jadi di sini ada tulisan water side ya, atau bagian air itu maksudnya ya teman-teman. Ini water side berarti bagian air. Jadi di bagian sini ya, bagian luar. Bagian dalamnya itu itu nggak ada tulisan ya, seperti ini. Ini model, ini yang aslinya ya. Jadi yang bagian air itu tulisannya itu water side. Jadi seperti itu ya. Kita pasang menggunakan track ya, track atau alat press teman-teman ya. Jadi kalau nggak usah kita pukul-pukul, nanti kita khawatir akan merusak juga ya teman-teman yang ini. Jadi karena dia bocor seperti yang saya bilang tadi itu, saya jelaskan tadi itu, karena dia terjadi kebocoran ya. Jadi kelahar yang di dalam ini juga rusak ya teman-teman, karena memang kena air. Oke. Untuk pemasangan ini teman-teman, ini sudah saya bersihkan juga ya. Ya ini. Ya. Sudah saya bersihkan, dan sini kita lakukan ya, ini masih belum bersih sedikit ya. Ini bekas paknya atau ya packingnya ini ya. Kita aja dulu, kita bersihkan ya. Tentunya di sini o-ringnya kita ganti. Ini saya belikan tadi yang karena nggak ada bijian ya teman-teman. Tadi saya sih maunya beli pak yang ini ya, sama yang dalam ini aja sebenarnya ya. Tapi ternyata memang nggak ada dijual bijian, jadi saya belikan yang top set ya, atau untuk pak atasnya. Ya di sini ya, beserta o-ring-o-ringnya. Jadi karena memang sudah ada o-ring juga ya, kita ganti aja sekalian ya teman-teman. Kita bersihkan dulu ya yang tadi itu bekas pak itu. Oke teman-teman, sudah saya bersihkan semua pak-paknya ya, sisa-sisa paknya. Dan ini memang harus bersih karena memang kita mau ganti ya paknya. Oke, sekarang yang pertama kita pasang itu adalah pak bagian dalam ini ya. Pak bagian dalam ini kita pasang teman-teman ya. Jadi di sini. Ya. Oke, pemasangannya seperti ini teman-teman ya. Ini penutupnya teman-teman ya. Kita kencangkan ya yang ini. Oke, ini sudah terpasang. Lalu sebelum kita pasang ke sana, kita pasang juga o-ringnya ya. Ini juga o-ring yang ini kita ganti biar lebih mantap ya. Ini bekas pengeleman aja ini ya, tuh. Kita ganti aja sekalian. Karena saya bilang tadi itu saya beli yang top set, artinya yang full lah untuk atasnya ya. Jadi kita buka aja.
Jadi yang ini untuk bagian ini ya teman-teman, ini, dan yang ini kecil ya, seperti ini ya. Jadi kalau dia o-ring baru seperti ini tanpa kita harus nambahkan lem lagi teman-teman ya, nggak apa-apa. Sekarang di bagian luar ya, jadi yang ini ya paknya. Jadi teman-teman, ini sebelum kita pasang pak yang di luarnya ini ya, saya lupa tadi udah saya pasang bautnya ini ya teman-teman, tapi harus kita pasang dulu untuk kipas ini ya. Kita bilang kipas sudah ya, karena ini yang nanti memutar untuk menjalankan sirkulasi air radiator ini ya. Ya, ini kita pasang dulu seperti ini teman-teman ya. Baru kita pasangkan besi ya, seperti ini tuh ya teman-teman. Baru kita pasangkan bautnya. Sekarang sudah terpasang teman-teman ya, yang kipasnya ini. Nah, ini jadi jalurnya ke sini ya. Ini teman-teman akan diputar nanti kipas ini oleh cam ya. Artinya baut yang di cam ini, yang ini ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, ini tuh ya. Baut yang di cam ini. Ya, jadi langsung tersambung dengan ya teman-teman. Perhatikan ya, itu baut yang di cam itu tersambung dengan yang di sini ya, besi yang di kipas ini. Jadi dia akan terputar. Besi ini akan memutar. Nah, itu yang membuat sirkulasi air ini lancar ya. Jadi kalau baut ini rusak atau besi yang di kipas ini yang rusak juga, maka airnya tidak akan berputar ya. Artinya tidak akan terus mengalir begitu. Oke, sekarang kita pasang ya teman-teman. Kita harus tepatkan jadinya ini. Nah, untuk mempermudah bisa kita putar dulu ya, kita putar magnet ini. Kita buka dulu ya ini, lalu kita tepatkan di garis, kita bisa bilang garis lah, atau coakan di baut cam ini ya teman-teman. Kita tepatkan itu dengan baut yang di sini ataupun baut yang di belakang ini ya. Misalnya ini, taruhlah ini contohnya ya. Kita tepatkan coakannya dengan baut yang di depan ini ya, dengan lubang baut yang di depan. Nah, berarti yang di sini, yang ditutupnya ini teman-teman, kita tepatkan juga ya, coakan yang ini dengan baut yang di depan ini ya, lubang baut yang di depan ini, supaya nanti pemasangannya itu gampang ya, cepat begitu teman-teman ya. Oke, kita langsung pasang aja. Jadi ini kita tidak perlu melakukan pengeleman ya menggunakan lem pak, karena memang o-ringnya baru semua ya teman-teman. Setelah terpasang seperti ini teman-teman, kita kencangkan baut yang dua ini, ataupun nanti kita pasang juga sama tutup yang ini ya, atau kita pasang aja langsung sama tutupnya ini ya, sekalian kita pasang bautnya kayak gini ya. Kita lem sedikit aja teman-teman supaya paknya nempel ya. Terserah teman-teman mau pakai lem apapun, merek apapun boleh ya, yang penting jangan pakai lem kertas ya teman-teman. Jangan pakai lem kertas, ataupun jangan pakai lem sendal itu ya, pakai khusus lem pak ya. Ini agar paknya nempel, jadi tidak terlalu banyak ya, tidak perlu terlalu banyak.
Oke, ini sudah nempel. Aduh. Nah, ini terlepas ya. Karena memang lemnya juga terlalu sedikit. Kita tambahin aja dulu teman-teman ya. Ini sudah saya pasang teman-teman ya untuk tutup luarnya. Jadi ini saya kasih lem sedikit teman-teman. Maaf, saya kasih oli sedikit aja ini karena memang o-ringnya baru dan terlalu tebal, jadi kita kasih oli biar lebih cepat masuk ya. Kita pasang dulu klemnya. Ini juga teman-teman ya, biar lebih gampang nanti. Kita pasang lagi tutupnya ini teman-teman. Jadi efek lain ya teman-teman, selain dapat merusak piston ya, jadi kerja kipas ini jadi dua kali lebih sering bekerja ya, karena memang mesin lebih cepat panas. Nah, jadi walaupun dibawa dalam jarak yang tidak terlalu jauh, kadang mesinnya panas ya teman-teman, karena memang oli itu bercampur dengan air ya. Ini sudah kita pasang semua ya teman-teman. Sekarang tinggal kita masukkan air radiator, lalu kita tes ya. Oke teman-teman, ini sudah kita kasih air radiator, kita masukkan air radiator ya. Jadi kita masukkan lewat sini dan di sebelah sini ya teman-teman. Jadi kita ganti semua air radiatornya karena memang air radiatornya sudah jelek sekali ya. Jadi kita ganti tadi lewat sini, dan ada batas atasnya ya, sampai batas atas. Oke, jangan lebih dari itu. Kalau lebih nanti mesin ini cepat panas juga teman-teman ya. Oke, sekarang tinggal kita tes aja. Kita tes aja ya teman-teman. Ini. Jadi di sini teman-teman, mesinnya masih oke. Suara mesinnya masih bersih ya teman-teman. Syukur aja ini cepat kita solusikan atau tangani ya. Cepat kita tangani. Kalau nggak cepat kita tangani, ini bahaya sekali ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.